Selamat pagi kawan Kontinum. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Vel. Ya, Kawan Kontinum kita sudah lama tidak berjumpa dan kali ini di episode keempat kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan banyak kejutan. Di beberapa hari ini kita sudah melihat di media bahwasanya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, kalau kata Pak Eko kemarin sedang menjadi HRD ya Pak ya untuk para calon menteri, dan sudah banyak tokoh-tokoh yang dipanggil di Kartanegara, bahkan jumlahnya mencapai 100 ya Pak ya, mungkin seratusan orang yang sudah dipanggil di situ. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait satu tema yang sebenarnya sudah diupload oleh tim Kontinum di Instagram, yaitu penambahan Kementerian Gemoy. Apakah akan menjadi beban bagi negara? Karena kita tahu ya, pasti nanti anggaran juga akan meningkat seperti itu dan lain-lain. Baik, terima kasih kawan Kontinum yang sudah setia subscribe di YouTube channel YouTube Indef. Kali ini kita akan ditemani oleh Pak Eko Listianto sebagai Direktur Pengembangan Big Data Kontinum Indef. Pak Eko, eh, pada penemuan tim Kontinum di sini eh, kita mulai dari sorotan netizen dulu, nggak apa-apa ya Pak ya? ya, silahkan. Di Boleh. sini wacana penambahan kementerian pada kabinet Prabowo Gibran itu mendapatkan sentimen yang negatif ya, yaitu 98,64% eh, dengan aturan yang memberikan presiden keleluasaan menambah jumlah kementerian. Yang pertama, ada 30% para netizen yang memberikan komentar, yaitu menjadi tempat bagi-bagi kursi kementerian. Karena kita tahu bahwa koalisi yang mengusung Prabowo Gibran itu koalisi yang besar ya kemarin pada saat Pilpres. Dan 20% netizen menganggap bahwasannya akan terjadi potensi pemborosan APBN. Nah, nih poin dua, yang kedua ini mungkin yang bisa dikomentari dulu dari Pak Eko. Apakah benar Pak, penambahan kabinet itu akan berpotensi menjadi pemborosan APBN? Bagaimana menurut Pak Eko? Ya, baik, Velia ya. Itu menarik juga itu dari rekan-rekan ya, kawan-kawan kontinum ya dari netizen ya yang sudah berkomentar. Datanya 28.000 tweet lebih ya. Itu juga itu menggambarkan besarnya antusiasme atau katakanlah respon ya dari para netizen begitu, dan sebagian besar menggambarkan memang negatif gitu. Dan kenapa negatif ya, Vel ya? Sebelum menjawab tadi apakah benar itu menjadi beban? Ya, tentu ya, sebetulnya itu rasional ya, apa yang disampaikan oleh para netizen itu. Nambah orang itu ya tentu saja secara common sense kemungkinan akan nambah anggaran ya. Apalagi kalau ini sifatnya adalah belanja birokrasi ya. Jadi semakin banyak kementerian atau semakin banyak baik menteri maupun wamen gitu ya yang ditaruh di situ, tentu kan melekat di dalamnya adalah hak dan kewajiban ya. Oke lah, haknya itu kan sudah diatur sebetulnya ya, di biasanya itu ada di peraturan Menteri Keuangan ya, apa saja yang didapat fasilitas ya, gaji dan sebagainya. Itu tentu kalau kementeriannya bertambah, di-expand gitu, file yang kita dengar kan katanya 40 lebih ya. Ya. Sebelumnya kan 30-an terus kemudian jadi 40-an, dan penambahnya cukup banyak misalkan begitu. Nah, itu tentu dari sisi anggaran ya pasti membutuhkan ini kan ya, membutuhkan support yang lebih begitu. Kenapa? Ya kan aturannya sudah ada nih gitu ya di Kementerian Keuangan itu ya. Misalkan seorang menteri dapat fasilitas apa saja, wakil menteri apa saja misalkan begitu. Dan tentu yang ngelitnya adalah menteri atau wakil menteri, tapi di belakangnya itu kan ada masalah macam-macam ya, eselon satu dan seterusnya, eselon 2 dan sampai ke bawahnya itu kan tentu juga ada katakanlah gambaran begitu ya terkait dengan hak-hak yang harus diterima oleh mereka ya. Jadi
dalam konteks belanja birokrasi, ya dugaan saya ini tentu akan meningkat ya karena apa ini struktur yang ya kita bisa bilang inilah ya besar begitu struktur besar dari kabinet Pak Prabowo Gibran ya yang kemungkinan ya kalau kita lihat sini ini belum ya sebetulnya belum pengumuman tapi kalau kita lihat ya audisi katakannya audisi yang sebetulnya pasti sudah ditanya dulu gitu ya mau atau enggak itu kan kemarin kayaknya cuma konfirmatori aja gitu ya. Panggil. Pantas-pantasnya gitu ya kayak ya di inilah ya ditanya langsung gitu ya bukan lewat telepon ataupun atau Zoom kayak gini kira-kira gitu ya. Jadi eh, dengan struktur yang besar itu dugaan saya sih memang akan ada penambahan anggaran apalagi kalau kemudian kementeriannya di-split ya, dipisah. Kan kita dengar ada Betul. beberapa ya, misalkan pekerjaan umum dengan perumahan rakyat itu katanya akan dipisah. Terus kemudian ada beberapa ya yang kita dengar ya ini dari media begitu ya. Nah itu juga menggambarkan nanti pertama mereka butuh adjustment lagi gitu, karena kan dari mulai di internalnya ya struktur organisasinya harus bagaimana, koordinasinya bagaimana gitu itu nanti juga akan penting ya. Bahkan kita dengar ada Menteri Koordinasi Pangan kalau nggak salah, Koordinator Pangan kalau nggak salah itu ada itu ya, wacana itu. Nah, ini tentu butuh proses gitu ya, dan itu eh, pasti makan waktu juga sebetulnya ya dari kelembagaan internalnya, karena namanya birokrasi ya. Jadi penataannya memang harus berdasarkan tupoksi, terus kemudian eh, s- sampai hal-hal detail kan nanti brand dari kementerian tersebut ya, logo, kop surat dan lain-lain itu aspek sangat teknis ya. Itu mungkin mudah dilakukan, tapi kan biasanya yang lebih challenging itu pembagian sumber daya manusianya Mm-mm. kan tidak bisa tiba-tiba rekrut kan gitu ya ada kementerian baru tiba-tiba rekrut orang paling kan reposisi kan para PNS ya para birokrat itu misalkan tadinya di kementerian apa kemudian digeser ke kementerian apa gitu kan. Nah, bergeser saja itu biasanya butuh waktu gitu apalagi tempat misalkan gitu ya hal-hal teknis juga akan melingkupi gitu. Nah dengan posisi demikian penambahan kementerian sebetulnya bukan hanya aspek anggaran iya mungkin akan jadi lebih besar, tapi yang lainnya adalah butuh adaptasinya tadi gitu ya dari kantornya dan lain-lain itu aja dugaan saya akan membuat tantangan tersendiri ya sehingga kemungkinan walaupun ya ini menangnya Pak Prabowo itu satu putaran punya waktu yang sangat luang gitu ya yang sangat cukup untuk bisa meramu kabinet tapi toh pada akhirnya setelah tanggal 20 lah baru kita tahu menteri-menterinya siapa saja pembantu menterinya wakil menterinya siapa saja begitu dari situlah baru mereka kemudian juga mulai ini ya adjustment bagi menteri-menteri baru gitu ya yang katakanlah di era Pak Jokowi mungkin belum terpilih tapi sekarang terpilih gitu ya atau yang sudah lama yang sudah terpilih mungkin itu sudah punya bekal ya untuk katakanlah langsung bisa untuk kerja gitu. Kalau yang lain dugaan saya mungkin banyak penyesuaian-penyesuaian juga gitu ya menteri-menteri baru apalagi kalau latar belakang sebelumnya bukan dari birokrat itu mungkin juga ada challenging tersendiri walaupun juga ada sisi positifnya ya. Kalau dari profesional saya rasa itu eh, hal yang positif ya buat terutama ini ya melihat dari eh, katakanlah ya tingkat intervensi politik lah kira-kira gitu. Walaupun ini jabatan politik jangan lupa ya namanya menteri jabatan politik ya Vel ya kira-kira gitu. Aspek ekonominya ya tadi ya terutama di anggaran saya kok merasa ini akan jadi eh, apa ya istilahnya ya salah satunya adalah tantangan bagaimana kemudian memfasilitasi mereka ya sesuai dengan hak ya, dan kewajiban lah gitu kira-kira gitu dulu Pak silahkan Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Eko. Selanjutnya, tadi Pak Eko sudah menjelaskan ya, pastinya akan ada beberapa hal yang disesuaikan, baik dari segi anggaran maupun segi teknisnya juga. Nah, eh, selanjutnya di sini juga ada ini mungkin sentimen lagi kita bahas Pak. Ada Hmm, 19% eh, sorotan dari netizen yang berkomentar bahwasannya seharusnya kabinet diisi oleh para ahli di bidangnya begitu. hmm,
Tapi kan kembali lagi ya Pak, tadi sudah disentil juga bahwasannya eh, menteri di sini adalah jabatan politik begitu. Nah, di situ bagaimana komentar Pak Eko terkait kabinet yang seharusnya diisi oleh para ahli di bidangnya gitu. Ya, itu istilah kerennya Zaken kabinet Akan gitu ya ya. sempat Nah, disentil juga kemarin. benar. Maunya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau saya bukan pengamat politik ya, Itu. ekonom lah gitu ya. Tapi dari orang ekonom aja bisa melihat ya, sebetulnya kemarin itu ya sebagian besar kan adalah tim ya yang kemarin di pemenangan Pak Prabowo itu kan ya. Iya, Artinya sebetulnya orang-orangnya. ini ya, ya bisa sebut aja lah politik balas jasa gitu ya. Mm-mm. Dan itu wajar saja sebetulnya ya. Wajar, wajar Pak. Netizen juga benar tuh ya mengkritisi atau katakanlah harusnya itu yang muncul adalah kalangan-kalangan profesional kan katanya zakan kabinet gitu kan. Tapi pada posisi hari ini ketika mau memilih menteri ya tentu orang politisi pun akan mengaku sebagai seorang profesional gitu ya. Sebenarnya dia Hmm. profesionalnya di bidang politik sih gitu ya. Nah, tapi kan oke lah kita lupakan itu misalkan quote and quote bagaimanapun pemenang yang bisa menentukan walaupun hasil akhirnya itu nanti adalah di tangan yang milih ya. Jadi kalau yang milih itu salah memilih orang, yang kena dampak itu bukan ya mungkin orang yang dipilih juga kena dampak, tapi yang dampak terbesarnya tentu saja untuk Indonesianya ya, untuk bangsanya. Tapi implikasinya itu adalah kepada presiden dan wakil presiden itu sendiri sebetulnya gitu. Jadi ini sudah jadi pilihan misalkan ya ternyata kalau kita lihat ya komposisinya sebetulnya ya orang-orang eh, kalau kita lihat ya orang-orang mewakili merepresentasikan partai politik itu lebih besar ya. Bahkan yang datang dari kalangan profesional pun juga disebut katanya rekomendasi dari partai politik. Kira-kira Ya, gitu ya. Itu kan juga sebetulnya gambaran. Nah, iya, sebetulnya beliau mewakili dipilih karena partai politik yang merekomendasikan atau karena keprofesionalannya begitu. Karena kan sebetulnya kalau menurut saya sih harusnya nuansa profesionalitas itu harus muncul di sini ya. Ini kan kelihatan kabinetnya besar gitu ya karena undang-undang kementeriannya sudah dirubah. juga. Terus kemudian akomodatif sekali gitu ya terhadap tim sukses kemarin yang kemudian mungkin berkontribusi membantu pemenangan Pak Prabowo gitu ya. Tidak salah, tapi mungkin juga ya saya sendiri harus mulai itu melihat ya apakah nanti track recordnya gitu ya mungkin bisa kita evaluasi dari Betul. 3 bulan pertama ya atau 100 hari kerjanya itu kira-kira apakah memuaskan atau tidak gitu ya. Kalau tidak memuaskan ya harusnya Pak Prabowo adalah orang yang sangat tegas ya. Saya rasa Ya. ada batas inilah ya istilahnya kalau apa istilahnya versi trialnya kira-kira gitu ya atau kalau apa itu aplikasi itu kan kita bisa kita ini kan dulu ya File, versi ya. beta gitu ya versi daminya dulu gitu kalau misalkan 3 bulan nggak bisa membuat akselerasi ya di dalam bidangnya masing-masing saya rasa kok nggak ada salahnya ya kalau kemudian itu juga harus di reshuffle atau dan sebagainya gitu karena Ya, tadi ya akomodatif, cuma kan kita nggak bisa juga memvonis secara hanya karena melihat dari satu sisi ya. Tentu kita harus memberikan lihat waktu untuk mereka waktu. gitu. Tapi waktu itu ada batasnya gitu dan saya Ya, rasa Pak. 100 hari pertama apakah ada gebrakan terkait dengan kinerja masing-masing ya. Seperti Velia bilang tadi ada 100 orang ya. Ada di kementerian dan lembaga, ada yang jadi menteri, ada wakil menteri gitu ada yang wakil menterinya ditambah gitu ya. Nah itu harusnya ya kalau kita bicara dalam konteks anggaran saja tadi ya, itu harusnya juga performanya harus meningkat gitu. Kalau kemudian katakanlah tidak meningkat, apalagi di bidang ekonomi tidak meningkat, ya kenapa harus dipertahankan kan Lain. kira-kira begitu Ya. ya. Itu Sebenarnya fair. Ya, jadi wajar sih sebetulnya kalau banyak juga netizen ya 20-an% dari 28.000 kan banyak juga yang bilang itu banyak banyak Pak. yang bilang bahwa harusnya tenaga apa ahli-ahli lah yang masuk di situ. Ya, ya nanti kita lihat ya ada yang ini kan kalau kita lihat sangat akomodatif ya kalau saya lihat ya. Walaupun saya bukan pengamat politik sih, tapi bisa lah gitu melihat orang-orang yang dipilih oleh Pak Prabowo ya. Silahkan Pak ya. Baik Pak. Berikutnya. Beri eh ya untuk selanjutnya di sini mungkin sudah
tadi sudah sempat dibahas sih. 15%-nya itu membahas terkait berpotensi sebagai politik transaksional. Itu yang 15%-nya. Tapi mungkin di sini untuk nanti Pak Eko mengomentari, saya ingin bertanya sih Pak, Hmm, bagaimana nanti menurut Pak Eko terkait kabinet gemoy ini, kabinet gemuk ini, hmm. apakah ada semacam saran atau masukan supaya kabinet gemoy ini tetap berjalan secara efektif tanpa membebani APBN, begitu? Bagaimana menurut Pak Eko? Ya, ini dari perspektif ekonomi ya, sebetulnya ada cara menurut saya untuk bisa membuat kinerja, ya ini kan kita tadi bicaranya agak lebih ke kritik sebetulnya gitu ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya ada cara ya, dalam ekonomi itu ada efisiensi, ada tingkat produktivitas. Oke, Pak Prabowo memilih kabinet besar ya, dengan diekspan kementeriannya, ditambah wakil menterinya, maka yang harus benar-benar bisa ditunjukkan adalah produktivitas dari kinerjanya ya. Kalau bisa membuat kinerja katakanlah di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi lebih baik ya, terus kemudian anggaran lebih sehat ya, lebih stabil, tidak nambah utang begitu, itu pasti akan kritik-kritik yang seperti yang disampaikan tadi teman-teman netizen tadi ya, itu akan hilang dengan sendirinya karena apa? Oh, ternyata apa ya, tercapai nih kinerja-kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ya. Karena dikeroyok oleh lebih banyak orang, maunya kan gitu. Mungkin kan bisa saja gitu ya. Itu bisa lebih detail kan. Jadi kayak tadi ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan misal jadi dipisah gitu ya. Ada yang ngurus perumahan sendiri lebih fokus, ada yang ngurus infrastruktur lebih fokus ya, infrastruktur yang lain gitu. Nah, ada juga misalkan kalau ini bisa berhasil ya menurut saya sih oke-oke aja gitu ya dengan sendirinya. Tapi netizen ini kan agak meragukan sebetulnya ya, dan saya sepakat Pasti, dengan Pak. netizen ya, agak ragu ini bisa nggak ya gitu ya, ditambah orang kinerjanya nambah atau jangan-jangan hanya cuma anggaran saja yang nambah gitu ya. Tapi ya tadi gitu, kalau bisa lebih produktif ya, tunjukkan dengan produktivitas itu aja sebetulnya untuk bisa Menunjukkan. katakanlah menangkal ya dari kritik-kritik tadi, terutama terkait dengan transaksional tadi ya, Ya, ya tadi akomodatif misalkan gitu ya, itu kinerjanya harus lebih baik gitu kan, dikeroyok oleh lebih banyak orang gitu ya. Dan katanya Zaken ya, Zaken versinya eh, presiden terpilih gitu ya. versi Ya, ya. benar-benar harus profesional gitu ya. Tapi ya harusnya kalau Zaken ya jangan kemudian rangkap jabatan dong, kira-kira gitu. Atau katakanlah kalau benar-benar ini profesional yang ditunjuk ya sebagai profesional, oke, dari partai politik sudah masuk kabinet harus profesional kan, Vel ya. Ya Hmm. jangan kemudian di eh, separuh pikirannya untuk partai, separuh pikirannya untuk mengabdi kepada kabinet gitu ya, kepada presiden ya, itu juga pasti tidak akan optimal ya karena manusia ada batasnya gitu. Tapi kalau fokus ya menurut saya itu juga menjadi pilihan-pilihan yang benar-benar bisa kontribusi bagi ini ya, bagi pemerintahan ke depan tuh jadi lebih kelihatan gitu. Tapi kan ini sekali lagi pilihan ya, biasanya itu tergantung bosnya gitu ya, mau lebih mau permisif gitu ya atau memang tegas gitu. Itu Vel. Baik. Hmm. Jadi intinya di sini nanti di kabinet atau di pemerintahan baru itu bisa lebih menunjukkan produktivitas kerja kinerja dulu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya produktivitas kinerjanya itu memang bisa terlaksana atau tercapai, nah di situ kemungkinan tidak menjadi masalah kalau memang kabinetnya itu banyak karena mungkin bisa itu di karena sesuai kebutuhan misalnya memang seperti itu gitu. Nah, di sini mungkin Pak Eko eh, kan tadi yang ditekankan oleh netizen itu kan ini ya Pak ya oleh kontennya tadi akankah menjadi beban negara begitu. Nah, itu mungkin bisa jadi penutup nanti pada diskusi kita kali ini bagaimana menurut Pak Eko. Penambahan kabinet Kementerian Gemoy akankah menjadi beban negara? Itu bagaimana menurut Pak Eko? Ya, ini sebagai sekaligus closing ya Iya, istilahnya gitu ya. betul.
Akankah menambah beban negara? Ya, tentu ya dalam Jadi beban, Kak, Pak. menjadi beban Jadi ya. beban, ya. Tentu ya dalam konsep anggaran ya penambahan kementerian itu eh, dugaan saya kok pasti akan nambah anggaran ya Vel ya. Hampir tidak mungkin enggak gitu apalagi penambahnya cukup banyak gitu ya kementerian yang ditambah itu. Kalau misalkan kementerian lama kan tentu pengennya anggarannya ya paling enggak samalah dengan tahun lalu gitu ya Ya, kalau nggak mungkin tambah dikurangi. gitu kan. Iya gitu. Ya, Nah, sementara kementerian parah. baru juga butuh anggaran nih. Kalau Ya. nggak ditambah terus dari mana duitnya kira-kira gitu ya. Nah, sehingga dugaan saya mungkin ada beberapa yang reposisi sifatnya ya, hanya memindahkan dari satu kementerian karena di split gitu ya. Misalkan nah itu mungkin anggarannya juga dibagi dua sesuai dengan porsi tupoksinya masing-masing gitu ya. Tapi pada sebagian yang lain, terutama yang baru, dugaan saya pasti juga akan memerlukan tambahan anggaran ya. Walaupun mungkin eh, APBN kita di 2025 itu kan cukup fleksibel sebetulnya untuk melakukan adjustment ini ya di sisi ini. BBM. Jadi mungkin kalau dari sisi apakah perlu APBN perubahan hanya karena menambah kementerian kayaknya enggak gitu ya, enggak perlu perubahan APBN, tapi pasti di dalamnya perlu anggaran yang lebih besar gitu. Nah, agar belanja birokrasi yang didesain besar ini gitu ya, itu punya manfaat ya namanya ini juga bagian dari strateginya pemerintah terpilih ya itu silahkan saja gitu ya dan kita hanya mengasih beri masukan gitu tapi usahakan tingkat produktivitasnya kelihatan jadi memang dengan menambah kementerian ini pertumbuhan ekonomi juga harus naik dong gitu ya harus Nah, bagus gitu ya apalagi targetnya 8%. Terus kemudian jangan hanya ekonomi ya, tapi juga di bagian sosial, bagian hukum, tata kelolanya juga harus lebih baik begitu. Karena kan ini ya kita tahu sebagian adalah wajah-wajah baru ya, mungkin juga bisa memberikan harapan baru untuk Indonesia gitu. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, saya rasa kok bertambahnya kementerian itu bisa eh, katakanlah ya, walaupun netizen sangat mengkritisi ini, tapi menurut saya bisa juga pesimis, menjadi pesimis. jalan ya. Ya. Saya sendiri sebetulnya setuju dengan kritik netizen ya, kayaknya agak terlalu berlebihan ya kita menjadi negara di ASEAN yang mungkin jumlah kementeriannya paling besar gitu ya. Iya, paling besar. Jarang ya sampai 40-an lebih kementeriannya. Amerika pun setahu saya tidak sebesar sebanyak ini gitu ya. Tapi ya itu pilihan strategi masing-masing negara punya cara sendiri. Kita lihat aja nanti ya misalkan apakah memang dalam katakanlah 100 hari pertama Pak Prabowo dengan kementerian yang lebih besar dari Pak Jokowi itu bisa membuat akselerasi ekonomi yang lebih baik ya. Kalau tidak ya menurut saya kok harusnya dievaluasi ulang saja gitu ya. Kalau nggak perlu di split atau nggak perlu ada eh, apa istilahnya ya KL ya kementerian atau lembaga itu ya mungkin bisa dilakukan reshuffle dan sebagainya ya. Saya rasa itu mungkin juga sudah ada di dalam skenario-skenario mereka gitu sehingga ya kita harapkan orang-orang terpilih yang kemarin ya 2 hari sudah diaudisi katanya ya oleh presiden tersebut benar-benar menunjukkan kinerja optimalnya ya. Tidak hanya untuk 100 hari pertama tentu saja ya, tapi ya untuk katakanlah 5 tahun ke depan begitu. Tapi 100 hari pertama mungkin Bapak Ibu yang terpilih ini harus siap-siap untuk mengurangi tidur kira-kira gitu ya untuk benar-benar menunjukkan kinerjanya Iya. begitu. Saya rasa itu Velia ya. Terima kasih banyak Vel. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya di sini penambahan kabinet pada pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa dikatakan strategi, ya tidak apa-apa, tapi seharusnya penambahan kabinet ini bisa ditunjukkan dengan peningkatan produktivitas seperti penumbuhan ekonomi yang awalnya direncanakan bisa mencapai 8%, tapi tidak juga ekonomi saja ya, tapi nanti ada penambahan produktivitas di bidang pendidikan, hukum, dan lain-lain gitu yang nantinya bisa kita lihat pada mungkin 100 hari kerja pertama begitu. Nah, kalau memang dilihatnya nanti tuh tidak ada perubahan, tidak ada produktivitas begitu ya, itu nanti juga perlu dievaluasi karena kan kabinet yang gemoy ini pastinya membutuhkan anggaran yang gemoy juga begitu, kurang lebih seperti itu. Semoga dari diskusi ini bisa membuka pemikiran-pemikiran dari teman-teman
atau kawan kontinum di sini terkait pemerintahan baru di Kabinet Prabowo Gibran. Semoga kabinetnya juga bisa penambahan kabinet ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua Indonesia supaya bisa menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Begitu kurang lebih diskusi pada kita pada episode 4 kita kali ini. Terima kasih kawan kontinum yang sudah setia. Saya lihat juga viewersnya lumayan hampir 300 begitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Indef. Saya Velia Pratikasari dan Pak Eko Listianto pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.